Rekan-rekan modernis satir tentu mengenal Rocky Gerung. Rocky adalah salah satu oposan otentik yang kerap menyalurkan kritik terhadap penguasa. Rocky memiliki kontribusi nyata dalam dunia pemikiran dan analisis politik, sosial, dan budaya yang lahir pada tahun 1959 di Manado, Sulawesi Utara. Sebagai orang yang lahir dari rahim dunia kampus, Rocky menguasai berbagai hal dengan basis argumentasi yang kuat dan mendalam. Alasan inilah yang membuat kelompok dungu alias cebong yang selalu bermain di air keruh tak pernah jernih berpikir dan menyukai pikiran-pikiran menggelegar sang filsuf tanah air Rocky Gerung. Sebagai seorang analis dan kritikus sejati, Rocky pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia selama 15 tahun, meski Rocky tak pernah menamatkan pendidikan di strata 2. Baginya, ijazah adalah tanda pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Bahkan, gelar profesor didapatkannya bukan dari panggung akademik yang formal, akan tetapi sematan dari orang-orang yang mengakui kecerdasan dan pikiran-pikiran liar Rocky sebagai Presiden Akal Sehat Indonesia. Ternyata, Rocky memiliki adik kandung yang tak kalah cerdas bernama Grevo Gerung yang juga merupakan akademisi sejati bergelar profesor. Pemikiran kritis Rocky Gerung menjadi daya tarik bagi kalangan mahasiswa dan pemilik akal sehat. Rocky seringkali diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan diskusi di banyak kampus maupun organisasi untuk memberikan pandangan yang tajam dan mendalam terhadap berbagai isu-isu terkini. Gaya retorika dan bahasanya yang khas dengan diksi dungunya menjadikan setiap pernyataannya memikat bagi para audiens, hingga tagline "No Rocky, No Party" kerap diteriakkan oleh para fansnya. Meski umur Rocky sudah kepala 6, Rocky juga masih belum menikah. Ditanya soal rumah tangga, Rocky selalu saja memberikan jawaban diplomatis dan bahkan filosofis. Baginya, perempuan itu indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta, yang sering disampaikan Rocky ketika pertanyaan pernikahan dilontarkan. Jika kita sedikit buka mengenai catatan Rocky Gerung mulai dikenal luas oleh publik adalah bermula pada tahun 2017. Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC yang dipandu Datua Karni Ilyas bertemakan hoax versus kebebasan berpendapat mengatakan pembuat hoax terbaik adalah penguasa dan hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Ucapan yang disampaikan Rocky menjadi narasi yang bertengger berbulan-bulan dalam percakapan publik tanah air karena sangat kontekstual dengan ragam peristiwa hoax yang sedang terjadi. Gegap gempita, ucapan-ucapan kontroversial Rocky Gerung yang quotable memang tak berhenti. Pada tahun 2018, Rocky justru dilaporkan oleh dedengkot pendukung Jokowi, Abu Janda alias Permadi Arya, yang juga Ketua Cyber Indonesia, didampingi Jack Boy Lapian ke Polda Metro Jaya atas pernyataan kitab suci fiksi dan tuduhan serius bahwa Rocky telah menistakan agama. Saat ini, Rocky Gerung hampir setiap hari tampil dalam diskusi perkembangan politik, hukum, sosial di akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang dipandu oleh jurnalis senior Hersu Beno Arif. Channel tersebut menjadi rujukan pikiran-pikiran Rocky Gerung yang sering dimuat oleh media-media mainstream tanah air. Selain itu, Rocky Gerung dikenal sebagai pendukung kebebasan berpendapat, meski sang kritikus ini berkali-kali dikriminalisasi oleh sejumlah pihak. Salah satu ucapan dahsyatnya adalah soal kritik kebijakan yang diujarkannya terhadap kebijakan Jokowi mengenai proyek pembangunan ibu kota negara dan kereta cepat Cina Indonesia dengan menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Meskipun ucapan tersebut dimaksudkan Rocky sebagai wake up call dalam mengkritik kebijakan yang bermasalah, bukan merendahkan Jokowi yang semakin melemah. Rocky secara aktif menegaskan ingin mengembalikan bangsa yang berpikir sebagaimana warisan para founding father dengan kekayaan argumentasi buah dari produk akal sehat. Dan negara kembali melakukan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta merawat fakir miskin sebagai amanat dasar konstitusi. Dengan segala kontribusinya, Rocky Gerung bukan hanya sekedar tokoh kontroversial, tapi juga seorang intelektual yang padat argumentasi, sulit ditaklukkan dalam perdebatan-perdebatan dalam memberikan perspektif yang berbeda. Keberaniannya dalam menyuarakan pandangan yang berseberangan dengan penguasa layak diperhitungkan sebagai salah satu tokoh kritikus dan aset terbaik bangsa besar ini. No Rocky, no party. Salam akal sehat.